Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dhamina lana rizqa wa hayya'a asbabah wa talaba minna taubata wa taqwa wal istiqamah wal ikhlas was sidq wat tuma'ninah wal muraqabata wal musyahadata wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin shafil syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukur alhamdulillah rasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam disalamina dilimpahkan kepada taala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun ka sadaya jamaah kuliah subuh, para ibu para bapak murangkali sadayana sami abdi supados nandrupi kegiatan urang tikawin buka melaksanakan pada sahur berjamaah salat subuh, kajian kuliah subuh, oge nandrupi aktivitas urang dina dinten ka-25 sasi Ramadan ieu dugi ka urang istirahatna aya dina bimbingan, aya dina kamaslahatan, aya dina kabarakahan urang sami kawitan wa'asan tasmiyah sesarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiy sallallahu alaihi
وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semailah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in masyhur wa alihi semailah Muhammadin mujtahidin muridin basirin muslimin wa nafa'ana bil ilmi wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأصحابنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمؤمنين من مشارق الأرض غفر الله ذنوبكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات
Bismillahirrahmanirrahim. ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menginjak pada kajian kita hari ke-25 bulan Ramadan ini, kita akan sama-sama mengkaji 3 golongan yang dimurkai oleh Allah. 3 kelompok orang yang dimurkai oleh Allah. Yang tawisna memiliki sifat anu tinggi. Berarti kalau kita tidak ingin dimurkai oleh Allah, maka hindari sifat yang dimurkai oleh Allah dari 3 kelompok orang ini. Arah dari benduan ke Allah. Mana di antawis jalmi anu dibenduan ku Allah teh ngagaduhan sifat kumaha wae. Ye tilu sadaya sanes kasauran simkuring. Nu tilu ieu kelompok muka hiji. Dari 3 kelompok tersebut, kelompok yang pertama yang dimurkai oleh Allah adalah ahaduha ayyak surafi ma amarallahu ta'ala. Orang yang ceroboh, orang yang gegabah dalam melaksanakan perintah Allah. Orang yang ceroboh, orang yang gegabah, panganguran dina ngalaksanakeun perintah Allah. Kalau kita nyuruh anak kita sendiri untuk melaksanakan tugas sekolah, belajar, mengepel, menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian, lalu dilaksanakan oleh anak kita dengan ceroboh, dengan gegabah, sembarangan, pangangguran, teleres-leres, urang rasa teu kamurang kali. Kita saja tidak suka terhadap anak kita yang disuruh oleh kita untuk melaksanakan tugas, tapi ternyata anak kita melakukannya dengan ceroboh, dengan seenaknya saja. Pangamuran tah Allah oge bener. Allah benci, murka terhadap orang yang selalu ceroboh, selalu
asal-asalan, selalu gegabah dalam melaksanakan perintah Allah. Tejumpon syarat-syarat rukuna, syaratna tepas, rukuna teu dipenuhi, kadang waktuna teu diperhatoskeun. Pami urang anu didamel Bu. Ini orang anu didamel di bumi diserang, pangangguran pada dilirenkeun atawa nepi diteraskeun. Urang gaduh padamel di bumi, damelna kitu pangangguran dipecat atawa nepi ditaekeun gaji. Dipecat. Uyuhan Allah ka urang. Ai urang tos tiasa sampurna, tiasa leres-leres ngalaksanakeun tugas Allah teh pangangguran. Uyuhan berarti ngalaksanakeun tugas di Allah pangangguran, masih kene dirizkian, masih kene dipaparin anugerah ku Allah, diberi sehat, diberi makan, diberi minum, diberi pekerjaan, kenikmatan, diberi turunan, diberi keluarga, kenyamanan, kelapangan, segala sesuatu. Walaupun kita gegabah ceroboh melaksanakan tugas dari Allah, akan tetapi betapa besar dan luasnya karunia Allah, maka Allah masih mau memperhatikan dan menyayangi kita, memberikan rezeki terhadap kita. Welas asih. Lamun pangeranana lain Allah atos dikumahakeun bereunannya kan. Ai murang kali kurang Syekh dolares kurang sok dikumaha. Sasapu talaras sok dikumaha. Gelanam. Sasapu talaras digelanam. Ngapel talaras disintro. Segala rupi dilaksanakan kalayan sampurna kurang maka aya sanksina. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan tugas ibadah, sholat, puasa, ngaji, berjamaah, semua perintah Allah yang dibebankan, yang ditugaskan kepada kita. Terkadang kita lakukan dengan gegabah, terkadang kita lakukan dengan ceroboh, bahkan jauh dari syarat dan rukunnya, tetapi Allah masih tetap menyayangi kita. Sakadah nama izin urang teh atom. Ari nu gaduh akal mah at izin bener. Mencara jalmi anu didamel di urang. Ari urang bager teras, ari manehanana digawena kalaka panganguran. Lamun pada menganggap berakal mah sakadana malu atau memang bahagia? Seharusnya malu. Bekerja tidak sempurna, tidak maksimal, bekerja asal-asalan, akan tetapi gaji dipenuhi, akan tetapi kasih sayang kita terus mengalir terhadapnya. Maka kalau pekerja yang berakal tentunya bukan merasa senang, justru akan merasa malu. Ai urang ku Allah izin atau gitu. Sakudu nama izin urang teh ku Allah. Seharusnya kita malu. Kenapa? Seharusnya kita malu. Kita melaksanakan tugas dari Allah dengan asal-asalan, dengan ceroboh, akan tetapi rizki, karunia, nikmat dari Allah terus saja mengalir tanpa henti. Seharusnya tertanam dalam hati kita itu rasa malu karena tidak sesuainya anugerah Allah dengan pengabdian kita. Terus puasa dicampuran ku bohong, lupa, ayo puasa, lapar mah lapar, tapi hayo we menggunjing orang tidak berhenti. Kan itu asal-asalan puasananya. Asal-asalan berarti. Padahal Allah mengharapkan kita melaksanakan tugas itu, Allah menginginkan kita mengerjakannya dengan sempurna. Itu yang diinginkan oleh Allah. Urang wae hoyong pada malte didamel di urang bekerja sungguh-sungguh. Kita menginginkan anak kita ketika disuruh melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Maka demikiannya hal
demikian halnya dengan Allah. Allah memerintahkan, menugaskan kita untuk melaksanakan ibadah, maka Allah pun menginginkan kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini golongan yang pertama, orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah, yang memiliki sifat ayyaksura bima amarallahu ta'ala. Orang yang gegabah, ceroboh dalam melaksanakan perintah dari Allah, dibenci oleh Allah. Berarti kalau tidak ingin dibenci oleh Allah, maka kita harus melaksanakan tugas dari Allah, harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, penuh ilmunya, syaratnya, rukunnya harus terpenuhi agar Allah tidak benci terhadap kita. Tegaduh emutannya punya, tegaduh emutannya menaik pada malam itu, hari gaji teras-terasan, ngagolontor ka urang, hari urang di damel di dunungan, buai. Alaka, isi nanti salerasna malain ulah ato. Seueur kecerobohan urang, tetapi rezeki Allah masih kena tetap mengalir terhadap kita. Satu, itu golongan orang yang dibenci oleh Allah. Dua, golongan orang yang dibenci oleh Allah, Allah yarda bima qasamallahu ta'ala lahu. Tidak ridho terhadap jatah pembagian dari Allah. Terido karena pengaturan Allah. Allah tepan anu ngatur teh. Kalayan sifat ilmu na Allah, maha pengetahuan Allah. Allah teh anu ngatur urang teh, anu ngatur rezeki urang teh adil. Berarti lamun urang teu ridho kana pengaturan Allah, sami sareng nuduh ka Allah teu adil. Nuding ka Allah teu adil. Allah teh maha adil, Allah maha mengetahui. Kalau Allah maha adil, maha mengetahui, jelas pengaturan Allah tidak akan ada yang salah. Maka tatkala ada orang yang tidak merasa ridho dengan pembagian Allah, itu termasuk golongan orang yang dibenci oleh Allah. Seolah-olah menuding terhadap Allah, menuduh terhadap Allah, Allah itu tidak adil, Allah itu bodoh, Allah itu tidak tahu. Jadi ngarah teh dibenuan ku Allah berarti kedah ridho karena pamarintisan. Ridho. Hadis baginda Nabi mengatakan, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah engkau terhadap pengaturan Allah, pembagian jatah dari Allah. Maka tatkala kita ridho, jaminan Nabi, takun agnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Syaratnya kalau kita ingin jadi kaya tidak? Paling kaya, agnanas, ini termasuk kalau dalam ilmu nahwu itu termasuk af'al tafdil. Af'al tafdil lebih, paling kaya berarti mengalahkan yang lain. Kalah konglomerat, kalah ketua dewan, kalah. Terus bupati, gubernur kalah, masih kalah kaya. Syaratnya bagaimana kalau kita ingin kaya? Ini resep dari baginda Nabi. Ini bukan resep dari saya. Ini resep dari baginda Nabi agar kita menjadi orang yang paling kaya. Resepnya menurut baginda Nabi, wardo bima qasamallahu laka. Kita harus ridho terhadap apapun jatah pembagian pengaturan dari Allah. Dari sing ridho karena pamarinti Allah. Itu yang disebut kaya hati. Bagaimanapun kaya materinya seseorang, rezekinya melimpah, pangkatnya tinggi, perhiasannya banyak, depositonya miliaran, kalau tidak ada rasa ridho penerimaan terhadap pembagian jatah,
dan pengaturan rezeki dari Allah, maka miskin tetap tidak akan mencapai kekayaan yang sebenarnya. Geningan gampilnya, gampil resep hoyong benghar ternyata mudah. Resep untuk menggapai kekayaan yang sebenarnya adalah kita harus ridho terhadap pembagian rezeki dari Allah. Cara kamari teh di pasihan ceker hayam ya Gusti alhamdulillah. Ceker-ceker nawai mah dugi ka abdi. Padahal abdi teh teu maraban, teu meutingkeun, teu ngurus. Leres. Tatkala ada penerimaan hati, ridho dengan pembagian rezeki dari Allah, maka yang ada lapang dadanya, bukan malah mencaci menggerutu ataupun mencela orang yang memberi. Rajun mere nu kieu patu. Beda karena mananya. Beda. Akibat penerimaan yang baik, maka timbul ketenangan di dalam hati. Tapi kalau tidak ada penerimaan dalam hati, yang muncul adalah sumpah serapah, melaknat, mencela, mencaci terhadap orang yang memberi. Tong boro mere narima mau dia masih kene moyo. Leres. Jangankan untuk bisa memberi terhadap orang lain, di pasihan diberi saja masih mencela, masih tidak bisa menerima. Komo lamun kudu mere cecak narima wae, masih salah penerimaan. Ada ungkapan dari sebagian ulama, man radiya bi rizqillahi ta'ala lam yahzan ala ma fi yadi ghairihi. Barang siapa yang telah tertanam ridho terhadap rezeki Allah, upami tos ridho karena pembagian rezeki ti Allah, pengaturan ti Allah, tos ridho, lam yahzan ala ma fi yadi ghairihi, maka orang tersebut tidak akan merasa iri, tidak akan merasa prihatin melihat rezeki yang ada pada orang lain. Tidak. Walaupun mungkin rizkinya, hartanya lebih banyak daripada dirinya. Kalau memang sudah ridho tertanam dalam hati, walaupun kekayaan orang lain lebih banyak daripada dirinya, maka tidak akan merasa prihatin, tidak akan merasa iri hati. Batur gaduh mobilna, urang gaduh elapna. Asal sudah ridho dalam hati, alhamdulillah punya lap mobil. Lap-lapna heula tuh. Walaupun kita hanya baru punya lap mobilnya saja, orang lain tetangga kita punya mobilnya, tapi kalau memang sudah tertanam sifat ridho dalam hati, tidak akan iri melihat orang lain punya mobil. Jadi yang susah itu adalah menanamkan rasa ridho terhadap pembagian rezeki dari Allah. Tidak akan merasa prihatin walaupun milik orang lain, kekayaan orang lain, materi orang lain lebih banyak daripada kita. Bahkan ini hikmah selanjutnya, wa maniktanama amwalan nasi ibtaqor. Barang siapa yang merasa kaya dengan harta orang lain, ia justru akan fakir. Alaka buncelik wae, mencerong wae, melirik karena kekayaan orang lain. Justru kalau seseorang, kalau kita selalu melirik kekayaan orang lain dianggap lebih banyak daripada kita, justru orang tersebut akan fakir. Jadi lamun mencerong wae karena harta batu teh fakir, leres teh. Fakir teh naon atuh? Kurang, terlalu merasa kurang. Kalau memang yang dilihat harta orang lain, nu dilihat milik orang lain, materi orang lain, kekayaan orang lain, pasti orang tersebut selamanya akan fakir, akan merasa kurang. Apa sebabnya? Karena yang dilihat harta orang lain,
jelas akan hilang, tidak terasa, tidak tersyukuri harta yang ada pada kita. Ada pada kita jadi hilang. Jadi syukuran. Bu, batur kapeser suku, kapeser suku. Batur kapeser sapatu, an beda sampean anak batur mah naon kekeong. Batur mah loromeun urang mah teu kapeser naon sapatu, tapi sampean anak jag sehat. Cik berharga kena sapatu, berharga kena sampean sehat. Berharga kena sampean sehat. Gara-gara mencrong karena sapatu nu kapeser ku batur, sehatna sampean aya di urang teh dihargaan. Padahal lebih berharga kena sehat sampean. Tapi lantaran mencrong karena sapatu batur, teh dihargaan ta sehat nu berharga di sini. Jadi nusaimah orang kedah pinter menghargai nikmat yang ada pada diri kita, yang ada pada kita. Kating singkat tingali nikmat waya di urang teh ngarah henteu rurat reret karena milik batu. Bu, kita sudah punya pisau di rumah. Andai kata kita sudah punya pisau di rumah, tatkala kita membutuhkan untuk memasak, kita akan cari-cari ke tempat lain, ke pasar tidak? Tidak kan? Lamun urang tos gaduh peso di bumi, dibutuhkeun hiji waktos bade masak, kumaha tos aya pesona di bumi. Kita cari-cari pisau enggak? Enggak. Dan udah ada apanya? Pisaunya sudah ada di mana? Tapi kalau kita pingin masak dan belum punya pisau, kemudian kita membutuhkannya, tentu kita akan cari-cari. Betul tidak? Nah, maksudnya apa? Kalau rasa ridho sudah ada dalam diri kita, kalau penerimaan sudah ada dalam diri kita, maka kita tidak perlu mencari kesenangan, tidak perlu mencari kekayaan di luar. Dan tos aya dina hati. Lamun memang tos aya ridho dina diri, tos aya tenang dina diri, teu kudu milarian ka batur. Halo? Kahartos itu. Jadi simkuring teu kirang pas ngadugikeun. Caca urang lamun tos urang tos gaduh peso, urang moal kokotetengan, moal naon milarian peso datos naon? Tos aya peso. Lamun senang tos aya dina diri, apabila penerimaan, syukur sudah ada dalam diri, ridho sudah ada dalam diri, maka kita tidak akan pernah mencari kesenangan di luar. Dan udah ada di dalam hati. Jadi lamun batur masih kena mencerong, urang masih kena mencerong karena milik batur, berarti dina diri urang teu aya penerimaan. Mencerong wae karena rezeki batur. Eta teh teu aya penerimaan, teu aya rasa ridho, teu aya ridho eta. Itu kelompok yang kedua yang dibenci Allah. Kelompok yang kedua yang mempunyai karakter itu tidak ridho terhadap pembagian rezeki jatah dari Allah, pengaturan dari Allah, dibenci oleh Allah. Golongan yang ketiga yang dibenci oleh Allah, ayat luba syai'an fala yajiduhu fayasqatu ala rabbih. Ia mencari sesuatu, menginginkan sesuatu, kemudian tidak bisa menemukannya, kemudian tidak bisa mencapainya, maka kemudian ia benci terhadap Allah. Ngambek ka Allah bu, beda hoyong hoyong kulkas dacan kapeser wae, hoyong magicom dacan kapeser wae, hoyong sak itu gini ayeun kas ieu ka tema.
Hoyong hiji perkara, hoyong sepeda, hoyong mobil, hoyong kereta api. Hoyong kapeser gunung. Menginginkan sesuatu, mencari sesuatu dan tidak menemukannya, kemudian ia benci terhadap Allah. Itu dimurkai oleh Allah. Hoyong mejikom tacan kapeser wae, Allah Gusti ti. Abi mah pirage hoyong mejikom mani hese teh hayang mejikom. Batur mah. Nganyuk oge tong boro meuli kontan, nganyuk oge hese. Hese maya. Nah Gusti ari batur mah sawah kapeser, mobil kabeli. Ari abi sakalin hayang mejikom bagaimana asa hese. Nganahakeun ka Allah, benci, murka terhadap Allah. Itu orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa dibenci oleh Allah? Bukankah kita hidup di alam dunia itu harus mengikuti aturan Allah? Kita hidup di bumi Allah itu ikut aturan Allah atau Allah ikut aturan kita? Kita harus ikut aturan orang we, namun kita bertamu ke rumah orang lain bu. Karena kita jadi tamu maka kita harus mengikuti aturan yang punya rumah. Kita tinggal di bumi Allah. Karena kita tinggal di bumi Allah maka kita harus mengikuti aturan Allah. Mana aturan Allah? Ada kalanya punya, ada kalanya tidak pun. Ada kalanya hujan, ada kalanya kemarau, ada kalanya malam, ada kalanya sih. Kita harus patuh, kita harus ikuti aturan Allah. Saur Allah kedah poe wengi, wayahna poe. Saur Allah kedah tedama, wayahna tedama. Saur Allah urang teu kenging waka gaduh mejikom, wayahna teu kenging waka gaduh mejikom. Ku hawu we heula eta teh hepon. Dina hawu we heula. Bu, ada kalanya kan dari Magicom itu justru sekarang sudah ada penelitian katanya kalau pakai Magicom itu justru uapnya yang memang bisa berbahaya untuk kesehatan. Betul enggak dok itu? Tuh, katanya. Berbeda dok, memasak dari Magicom dengan di tanak biasa menggunakan api dari beda kayu bakar. Tuh kan bu, sebetulnya Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Andai kata kita belum memiliki Magicom, kemudian kita menanak nasi dengan kayu bakar, justru Allah bukan memberikan Magicom yang akan menjadikan penyakit bagi kita. Justru Allah memberikan sehat yang lebih berharga daripada Magicom. Laras ente asa kabeberan teh bu. Ya, peryoginan nawas teh kamu ngabeberah diri. Sim kuring oge nya teh lain ku tiasa hoyong sasaranna. Ku jalan ngadaras kieu kabuka tas sapertos kieu. Sim kuring oge nuju mapatahan diri ieu teh. Ampun panalun kade sanes bade memberikan tausiah pelajaran kepada Bapak Ibu semua. Sim kuring ge nuju mapatahan diri ngadar sasaranna terbuka hikmah dengan kita mengkaji ilmu agama seperti itu. Jadi ada hikmah yang tersembunyi, ada kebaikan yang terselubung di balik kita tidak diberikan sesuatu yang tidak kita yang kita ingin. Urang teh hayang Magicom tapi ternyata ku Allah diberikan anu terbaik. Maka jelas Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita ingin. Urangna we sok terkadang tiasa maca. Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, perlukan, tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Bu, contoh, orang TK peser acuk 5 TTK dugi. Nah, tadi tepan hoyong meser tadi teh hoyong hiji perkara, teras TK penak dulu ya benuk ka Allah. Urang hoyong acuk 5 TK cumponan lebaran teh. Nah,
Teteh orang nyantong gitu. Andai kata kita menginginkan pakaian Idul Fitri 5 tapi tidak tercapai, jangan marah. Karena Allah memberikan hikmah di balik itu. Bu, urang mah sakinten teu kacumponan acuk 5. Lamun teh mah mun kapeser 2, pira oge teu kacumponan 3. Moal doraka, lebaran oge anger we tulusnya. Bu, acuk lebaran kapeser hiji atawa teu kapeser, ayeuna lebaran cios mah. Cios. Sanaos acuk lebaran teu kacumponan, tingali kedah janten upah. Teu kacumponan teu kapeser acuk. Batur mah lain teu kapeser acuk. Kamari geuning. Kedah ngalayang artos 100 juta. Leres teu? Eta sanes urang mah kedah menggali hikmahna tina kajentenan eta. Pelajaran kanggo urang. Batur mah 100 juta kedah ngalayang. Kanggo dianggo berobat putra. Leres? 100 juta keluar. Ya Allah, atos kantos nyepeng ceian 100 juta. Gajah. Kasihan aja. Seluruh mah 100.000 atosnya. Alhamdulillah. Oh, tina bansos. Tah kitu, Bu. Bu. Jadi kajian tenan nu aya di urang teh sing jadi pangbeberat. Jadi urang mah bae teh kabeli baju oge batur mah komo 100 juta leungit. Pun bibi geuningan 10 juta sareng perhiasan. Duka sabaraha eun? 20 eun tuh batur mah 20 juta. Ica urang mah teu kabeli baju hiji teu kacumponan hiji uring-uringanana. Eta teh sing janten pelajaran kanggo urang. Janten pelajaran berharga kanggo urang. Ta eta Bu janten 3 golongan, 3 kelompok orang yang dibenci oleh Allah. Kita hindari sifat ini agar kita tidak dibenci oleh Allah. Pertama, orang yang dibenci oleh Allah memiliki sifat seroboh, gegabah, asal-asalan dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, tidak ridho terhadap pembagian rizki dari Allah, terhadap pengaturan Allah. Dan yang ketiga adalah menginginkan sesuatu tidak ditemui, tidak tercapai, tidak terpenuhi, kemudian dia benci terhadap Allah, itu dimurkai oleh Allah. Kuhul ka Allah. Allah teh pangna teh masihan teh terkadang sae eta teh kana urang. Bu, murang kali TK nyuhunkeun peso. Anak TK minta pisau terhadap kita. Kita beri atau tidak? Kenapa kita tidak beri? Kita pelit atau kita tidak punya pisaunya? Oh, ternyata kita tidak memberi pisau terhadap anak TK tersebut bukan berarti kita tidak punya pisau, bukan berarti kita pelit, akan tetapi kita tahu hal yang membahayakan untuk diri. Kita tahu kebaikan untuk diri. Justru dibalik kita tidak memberi pisau terhadap anak TK tersebut adalah kebaikan untuk dirinya. Betul tidak? Itu yang menjadi hikmah bagi kita. Jadi kita pun sama, andai kata kita menginginkan sesuatu kemudian tidak tercapai, tidak terpenuhi apa yang kita inginkan, itu bukan berarti Allah pelit, bukan berarti Allah tidak punya, akan tetapi Allah justru akan memberikan yang terbaik bagi kita. Cara tadi teh epot hoyong mamejikom tapi can kapeser, ayo masak dina habuk. Oh ternyata Allah teh bade masihan sehat, lain masihan mejikum. Sehat eta lebih berharga dari
Jadi seharusnya kita harus selalu husnudon, berbaik sangka terhadap apapun kepastian keputusan dari Allah. Harus selalu husnudon, harus selalu baik sangka. Mudah-mudahan kajian kita kali ini menjadi ilmu yang manfaat barokah bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi